Pejalan kaki dibacok perampok. Polisi buru 7 penganiaya karyawan. Halo pemirsa setia pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal berikut ini. Kita ke informasi utama pemirsa, aksi perampokan sadis terjadi di kawasan Pakupatan, Serang, Banten. Seorang pria menjadi korban pembacokan setelah berusaha mempertahankan harta benda miliknya dari incaran orang tak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 4 luka sayatan serius di sekujur tubuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nasib malang menimpa seorang pria berinisial AM. Dirinya menjadi korban keberingasan pelaku perampokan saat sedang berjalan kaki di sepanjang Jalan Raya Pakupatan, Serang, Banten pada Minggu 8 Februari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat korban dihampiri oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Pelaku awalnya meminta sejumlah uang, namun karena mengira hanya bercanda, korban tidak mengindahkan permintaan tersebut. Pelaku yang disulut emosi kemudian mengeluarkan sebilah parang untuk mengancam korban. Karena korban tetap bertahan, pelaku tanpa ampun melayangkan bacokan secara membabi buta. Korban mengalami 4 luka sayatan serius, masing-masing pada bagian perut, paha, serta tangan saat berusaha menangkis serangan pelaku. Dalam kondisi tidak berdaya, dompet serta handphone milik korban pun digasak pelaku. Sekitar pukul 10, korban ini inisial AM tadi sedang duduk di kolong jembatan. Tiba-tiba ada seseorang minta uang sama korban, tidak dikasih. Kemudian pelaku ini mengancam dan memaksa sambil mengeluarkan parangnya, golok. Tiba-tiba langsung bacok korban sehingga korban ketakutan dan dompet korban berhasil dibawa oleh. Pihak kepolisian sektor di Pocong Jaya kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah mulai teridentifikasi. Sementara kondisi korban saat ini yang sempat kritis dilaporkan mulai berangsur pulih usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, seorang pelaku penjamretan berhasil ditangkap setelah digagalkan pengemudi Jaklingko di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang geram dengan aksinya tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial J menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjamret telepon genggam milik perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat malam lalu. Pelaku berhasil diamankan warga setelah aksinya menjamret telepon genggam milik perempuan digagalkan pengemudi Jaklingko. Saksi mata mengatakan pelaku berjumlah 2 orang tiba-tiba mengambil telepon genggam milik perempuan yang sedang menunggu di halte di Jalan TP Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar kedua pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga keduanya terjatuh. 1 pelaku berhasil diamankan sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Gimana Pak yang motor? Awalnya dari sana Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama abang di sini? Iya, di sini 1 orang. 1 orang. Yang 1 lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, Bang? Barang bukti ada, Bang. Korban juga ada.
Sementara kasus penjamretan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Motornya dibawa lagi. Seorang pengendara motor terjatuh akibat jalan berlubang di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jalan rusak dan berlubang ini diduga akibat guyuran hujan yang terus-menerus melanda wilayah Kota Bekasi. Akibat insiden tersebut, selain motor mengalami kerusakan, pengendara juga mengalami luka setelah terlempar saat melintasi jalan berlubang dalam kondisi melaju kencang. Dari video amatir warga terlihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara diduga menghantam jalan rusak yang berlubang hingga terpental dan terjatuh ke aspal. Korban mengalami luka dan langsung ditolong oleh warga sekitar. Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi Jalan Raya Narogong terlihat rusak di beberapa titik. Lubang menganga di badan jalan membuat keberadaan baik roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat laju. Saat hujan, lubang tertutup genangan air sehingga membahayakan pengendara karena tidak terlihat. Menurut warga di sepanjang Jalan Raya Narogong, terdapat banyak titik jalan berlubang yang sangat membahayakan khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan sering terjadi terutama pada malam hari saat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan kendaraan, namun juga luka serius bahkan hingga merenggut korban jiwa. Kerusakan jalan berupa lubang cukup lebar dan dalam diduga akibat terkikis air hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Lubangnya rusaknya nganga begitu loh, gimana? Ya dia karena bukan orang biasa lewat sini, nggak tahu langsung ngantem mungkin. Kalau yang orang biasa lewat ini kan pasti pelan. Kondisi motornya bang? Motornya parah sih, peleknya mah bengkok pada. Bang, kalau jalanan ini Narogong ini emang sebenarnya rusak udah lama atau gimana sih bang? Rusaknya belum lama, cuman karena mungkin ditimpa hujan lagi, jadinya makin angkat aspalnya. Warga menambahkan meski pernah dilakukan perbaikan dengan metode tambal sulam, namun kondisi jalan tidak bertahan lama. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan kembali rusak dan berlubang. Selain di Jalan Raya Narogong, kondisi jalan berlubang juga tersebar di beberapa titik lain di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya terdapat di Jalan Cipendawa. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan saat melintas. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Hilangnya wanita lanjut usia yang merupakan pensiunan guru di Palembang 2 pekan lalu akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka di lokasi berbeda. Polda Sumatera Utara Selatan melalui tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum mengungkapkan kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang pensiunan guru lanjut usia berinisial C. Polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka utama berinisial YG ditangkap di wilayah hukum Polres Tulung Agung, Jawa Timur setelah sempat berpindah lokasi ke Jakarta dan Lampung. 2 tersangka lainnya yaitu JI yang berperan menyimpan barang milik korban dan S yang diduga membantu proses penjualan mobil korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, telepon genggam, 1 buah payung serta uang tunai 53 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya korban dilaporkan sebagai orang hilang oleh pihak keluarga. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 4.47 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban diketahui meninggalkan rumah menggunakan mobil warna merah metalik dengan tujuan berobat ke Rumah Sakit Bayangkara namun tidak pernah kembali. Mobil korban sempat terlihat warga dibawa oleh seorang pria dengan ciri-ciri rambut pendek dan berkemeja dan terekam kamera CCTV. Nah itu anaknya itu CCTV-nya. Sukanto, arah ke sini. Adalah yang ngekos itu Elana. Tahu ngekos di sini. Yo bu, aku ngekos di sini. Bukan, tahu kapan terakhir nengok uang. Hari Rebo itu katanya aku balik. Jam berapa kataku? Sekitar jam 3 jam 4-an ya itu. Nah, uang itu posisinya mobilnya nak mundur. Aku
ini mikir cek ini mundur. Wah ini tidak pernah dia tuh mobilnya tuh keluar bodet duluan, pasti kepala duluan. Nah terus ini kok ketemu tidak dengan Wak? Nah yang bawa ini Lanang dia ngomong. Meskipun ketiga tersangka telah ditangkap, namun pihak kepolisian masih terus melakukan perkembangan untuk mencari keberadaan korban dari Palembang, Sumatera Selatan. Jurnalis Berita Nasional TV. Seorang kakek berusia 73 tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi atas dugaan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Seorang kakek berinisial MH berusia 73 tahun ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya. Kasus ini terungkap setelah korban yang selama ini tinggal satu rumah dengan pelaku mengalami tindakan tidak senonoh di kediaman pelaku di Kecamatan Batang, Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dalam dua kejadian berbeda, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2025. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara dalam keterangannya pada Senin sore menjelaskan saat melakukan aksinya, pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban agar tidak melawan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyidikan. TKP-nya di dalam kamar tersangka, ini anak hidup bersama mereka dalam rumah tersebut dan satu rumah. Nah, itu yang mungkin membuat si tersangka ini leluasa dan memiliki niat untuk mencabuli si anak. Motifnya, latar belakangnya, alasan yang paling krusial adalah karena tidak dilayani oleh istrinya berusia 68 tahun. Menutup mulut si anak pada saat melakukan itu, menurunkan celananya ke bawah dan kemudian mencoba untuk melakukan itu, namun tidak tuntas karena memang faktor usia. Artinya dipaksa begitu Pak ya? Ya, dipaksa. Saat ini pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Dahdi, Berita Nasional TV. Seorang sopir truk ditemukan tewas tak bernyawa dengan kondisi tergantung di samping kendaraannya di rest area kilometer 68 tol Jakarta Merak Serang, Banten. Korban diduga nekat mengakhiri hidup lantaran terjerat masalah hutang piutang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Tol Serang. Yang kenal ada unitnya yang kenal BE. Warga dan pengguna jalan di rest area KM 68 Tol Jakarta Merak, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten, digemparkan dengan penemuan jasad seorang sopir truk pada Selasa pagi. Korban diketahui bernama Adi Ramdhani, pemuda berusia 25 tahun. Korban ditemukan dalam posisi tergantung pada besi samping truk bernomor polisi BE8105ZX. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 7 pagi saat tengah melakukan patroli rutin. Saksi kemudian membangunkan kernet truk yang saat itu masih tertidur pulas di dalam kabin kendaraan. Sebelum kejadian, korban bersama kernetnya sempat berhenti untuk beristirahat di rest area sejak pukul 1.30 dini hari. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama Polresta Serang Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di rest area kilometer 68A di lingkungan Bokeh, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok. Berdasarkan keterangan saksi, korban memang kerap mengeluhkan masalah ekonomi dan hutang piutang. Bahkan sempat beberapa kali mengutarakan niat untuk mengakhiri hidup. Kini jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Seorang pemuda di Pandeglang, Banten justru diringkus polisi karena kedapatan membawa ratusan butir obat terlarang. Pelaku terjaring saat petugas Satlantas Polres Pandeglang menggelar operasi baung di pusat kota. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan butir obat jenis tramadol dan heksimer siap edar. Nasib apes dialami seorang pemuda berinisial AR. Pemuda berusia 23 tahun ini tak berkutik saat dihentikan anggota Satlantas Polres Pandeglang di depan Masjid Agung Ar-Rahman pada Senin siang. Awalnya petugas hanya hendak melakukan pemeriksaan rutin dalam rangka operasi keselamatan Maung 2026. Namun gerak-gerik pelaku yang mencurigakan membuat petugas melakukan penggeledahan badan. Hasilnya mengejutkan, polisi menemukan ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang disembunyikan di dalam saku celana pelaku. Total terdapat 152 butir jenis heksimer dan 211 butir tramadol yang berhasil disita. Diduga kuat ratusan obat terlarang tersebut akan kembali diedarkan oleh pelaku kepada sejumlah pelanggan. Untuk kepentingan pengembangan, AR berikut barang bukti langsung diserahkan ke unit Satres Narkoba Polres Pandeglang. Gang di ujung kita cegat juga sehingga dia berbalik arah juga, kemudian mereka berlari sehingga itu menimbulkan kecurigaan bagi kita. Kemudian setelah kita coba kejar, mereka lari, salah satunya yang kena ini atas nama Adrian, lari ke arah Gang Asmaul Husna atau depan Masjid Agung. Kemudian bersama warga, dibantu warga, berhasil diamankan. Polisi kini tengah mendalami asal-usul obat tersebut serta memburu pemasok utamanya. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran obat ilegal di lingkungan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Seorang wanita muda di kota Metro Lampung tertangkap petugas saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan kota Metro. Tak tanggung-tanggung dari tangan wanita ini, petugas mendapati narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas permasyarakatan. Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08. Kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga. Kemudian yang sintetis 0,86 untuk inek 3 butir kurang lebih beratnya 1,52. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, Emmanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis ganja dan sabu dengan modus pengiriman paket online di wilayah kota Tangerang, Banten.
Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek 2 orang pelaku di sebuah rumah di wilayah kota Tangerang, Banten. Nampak petugas menggiring para pelaku untuk menunjukkan di mana narkoba tersebut disembunyikannya. Setelah diinterogasi, akhirnya pelaku mengeluarkan barang haram tersebut dari sebuah lemari dalam bentuk paketan online. Menurut PLT Kanit 4 Subdit 2 AKP Budi Purwanto, modus yang digunakan para pelaku cukup menarik karena mengemas ganja dan sabu dalam paket pengiriman online. Namun seluruh stiker resi pengiriman yang ditempelkan merupakan resi palsu. Petugas mengamankan 2 pengedar berinisial VA dan TM, dan dari tangan pelaku juga menyita barang bukti narkoba jenis ganja 2,3 kg dan sabu seberat 1,16 gram. Berhasil mengamankan 2 pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Tangerang Kota. Kami amankan 2 orang pelaku pertama berinisial VA, yang kedua TM. Barang bukti yang bisa kami amankan pada saat kami lakukan penangkapan narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram dan narkotika jenis ganja sebanyak 2,3 kg. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti kemudian dibawa Direktorat Reserse Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal, Berita Nasional TV. Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga akibat senggolan kendaraan, sekelompok orang tak dikenal aniaya karyawan toko retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski para korban belum melaporkan kasus ini, polisi kini tengah memburu 7 pelaku yang sudah teridentifikasi. Inilah rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap para karyawan toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok pria ini diduga diawali dari senggolan kendaraan antara kendaraan milik pelaku dan korban. Takut kembali menjadi sasaran kebrutalan para pelaku, para korban pun enggan membuat laporan ke polisian. Meski belum ada delik aduan, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk korban. Hasilnya, 7 orang terduga pelaku sudah berhasil teridentifikasi dan kini tengah dalam pengejaran petugas kepolisian. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pihak kepolisian baik dari Polres maupun Polsek sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga minta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada lapor delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak ya? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Polisi mengimbau agar para korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan menjamin keselamatan para korban dan tak perlu khawatir mendapatkan intimidasi dari para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komplotan jambret rampas ponsel milik seorang wanita yang merupakan anak kos di Rawamangun, Jakarta Timur saat akan berangkat bekerja. Korban yang berteriak maling membuat warga beramai-ramai mengejar pelaku. Dari rekaman kamera CCTV di Jalan Haji Ten Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, tampak 2 pengendara motor datang dari arah belakang seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Pengendara yang duduk di belakang tiba-tiba menyambar ponsel yang sedang digunakan wanita itu menerima panggilan telepon. Korban perampasan panik langsung berteriak maling hingga membuat warga berhamburan keluar rumah. Warga ramai-ramai langsung mengejar 2 pengendara motor meski gagal menghadangnya.
Korban yang tinggal sebagai penghuni kos di kawasan Rawamangun ternyata bukan orang pertama yang menjadi korban penjamretan. Yang ini pas kayak ininya langsung motornya langsung kencang begitu, jadi kita nggak bisa tahan. Korbannya Cewek. tinggal di mana, Pak? Di pertigaan di kos ini. Oh, dia ngekos, Pak ya? Anak kos ya. Nah, itu dia pada sampai sedang apa, Pak? Pas sedang jalan kaki dia kejadian hari Senin. Pelakunya 2 orang, Pak. Iya, naik motor. Itu cepat sekali. Wah, kencang lah, Pak, motornya, motor Beat. Nggak pakai helm semua lagi. Ada kemana dia, Pak? Arah ke ini, dari sana lari langsung belok ke sana. Langsung belok kiri, nggak ada rem lah. Meski telah berupaya memasang kamera pengawas CCTV di sejumlah titik, namun aksi pelaku kejahatan tampaknya kian berani, apalagi kasus penjamretan tersebut terjadi pada waktu siang bolong. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.